Shalom saudara. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita fokuskan hari ini kita mau datang menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, di mana karena berkat kemurahan-Mu Tuhan, kami ada Tuhan di tempat ini berkumpul tanpa kurang satu apapun. Itu semua karena kebaikan yang kami rasakan dari Engkau Tuhan. Bapa, saat ini kami mau ibadah Tuhan. Oh Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan kami, baik pikiran kami, baik hati kami Tuhan. Kami minta ampun atas setiap kesalahan dosa Tuhan, sehingga pada saat kami menyembah Engkau kami layak Tuhan menaikkan setiap pujian kami Tuhan. Biarlah kami datang Tuhan dengan satu pribadi yang utuh Tuhan, datang menyembah Engkau lebih lagi. Engkau juga memberkati buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini beribadah Tuhan melalui di rumah Tuhan. Oh Tuhan, berkat-Mu sama tercurah untuk mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya. Oh. Kami sembah
kami mau bersyukur, kami mau menaikkan setiap pujian kami. Sebab Engkau berkata Tuhan, bahwa Engkau berkata di atas puji-pujian Tuhan. Oh biarlah kami tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala Raja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke saudara, mari kita angkat satu pujian. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan.
lebih dalam lagi. Haleluya Tuhan, terima kasih. Yes Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan saat ini Tuhan kami mau mengakhiri tahun 2020. Sangat luar biasa sekali kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Seperti Engkau katakan bahwa selalu baru dan tidak pernah terlambat. Oh, sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah dari hati kami mengalir ucapan syukur atas kemurahan-Mu. Sebab kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan.
Engkau sangat baik, ramah baik, aku ada saat ini. Yes, saya serahkan kepada Tuhan. Hanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, beramat baik bagiku. Engkau sangat baik, beramat baik bagiku. Haleluya, katakan lagi. Aku ada hari ini Tuhan, karena kebaikan-Mu. Aku Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, beramat baik bagiku. beramat baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik. Perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan. Ya. Kami menaikkan isi hati kami kepada Engkau Tuhan. Yes. Sebab Engkaulah Allah yang telah berkenan kepada kami di tempat ini. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan semuanya itu menyenangkan isi hati-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ini, sehingga kami di tempat ini Tuhan mendengarkan semua firman itu seperti pedang bermata dua. Yes. Kau menusuk hati hamba-Mu Ya. dan Kau menusuk hati umat-Mu di tempat ini, sehingga kami Tuhan melalui firman ini semua kami diteguhkan kembali, semua kami diingatkan kembali akan kebaikan, akan perkenanan-Mu terhadap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah sebab kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya mari kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita luar biasa, amin. Haleluya. Bulan ini kita tema kita adalah favor of God, perkenanan Tuhan ya. Ayat ini diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Boleh kita bacakan bersama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Jadi kalau kita hari ini ada di tempat ini, kita diselamatkan. Kita sebagaimana kita ada bukan karena hebat kita ya. Ingat, kalau udah mulai agak-agak naik dikit, ingat ayat ini. Ingat Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ya. Bukan karena kita, tetapi karena Allah. Karena kasih karunia Allah, kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Baik, ada satu perumpamaan, satu cerita ya. Di dalam satu ruangan, mungkin teman-teman semua sudah
mendengar, sudah pernah dengar cerita ini. Ada satu pelajaran, guru tersebut bertanya kepada anak muridnya, menurut kalian Tuhan itu siapa? Datang anak seorang hakim, dia bilang Tuhan itu adalah seorang hakim yang akan mengadili kesalahan setiap manusia. Lalu guru bertanya lagi kepada anak dokter, menurut kamu Tuhan itu siapa? Menurut saya, kata anak itu, Tuhan itu adalah dokter. Dia adalah penyembuh yang menyembuhkan sakit penyakit setiap manusia. Lalu si guru bertanya lagi kepada anak konglomerat, menurut kamu Tuhan itu siapa? Lalu si anak ini berkata, Tuhan itu adalah seseorang yang bisa memberikan segalanya. Karena dia konglomerat bapaknya. Jadi setiap jawaban daripada anak ini bergambar dari orang tuanya. Karena orang tuanya hakim, ada yang dokter, ada yang konglomerat. Jadi mereka menggambarkan Tuhan itu sama seperti papa mereka. Nah, ada seorang anak yang dia tidak terlalu kaya, menengah. Si guru ini berpikir, saya tanya dia aja. Lalu si guru tanya, menurut kamu Tuhan itu siapa? Lalu si anak ini bilang, menurut saya Tuhan itu adalah pemulung. Hah? Si guru kaget. Loh, kok bisa kamu bilang Tuhan itu pemulung? Iya, kata anak itu. Sebab saya dulu dipungut sama orang tua saya. Saya ini diambil dari jalanan. Jadi menurut kamu Tuhan itu adalah pemulung? Si guru memastikan, iya. Saudara, si anak ini tahu bahwa sebenarnya dia tidak pantas untuk tinggal di dalam keluarga itu. Tapi karena si ayah yang mengambil dia menjadi anak, dia berkenan ada menjadi anggota keluarganya. Demikian juga saudara dan saya. Saudara dan saya, mungkin masa lalu kita semua tidak ada yang baik ya. Kalau satu persatu kita, ayo saat ini kita mau kesaksian dulu. Gimana sih cara Tuhan pertama kali memanggil saudara datang ke tempat ini dan dibaptis dan bertobat? Pasti mungkin satu hari jatahnya untuk bercerita tentang kehidupan masa lalu kita yang tidak baik itu. Sama seperti Tuhan, saudara. Tuhan itu diumpamakan sebagai seorang pemulung yang telah memungut kita di tempat ini, menjadikan kita bersih, membuat kita menjadi sesuatu yang berguna. Itulah perkenanan. Yang tadinya seharusnya kita di tempat sampah yang dibakar, tetapi Tuhan pungut kita, ambil kita, ya cuci dengan apa? Dengan proses seperti apa? Air mata. Dengan seperti apa? Tuhan mencuci kita dengan apa? Mungkin persoalan kita, persoalan masa lalu kita yang harus kita selesaikan. Tuhan seperti pemulung, saudara. Dan kita ini sampah sebelum ada sampai di tempat ini. Mungkin saya terlalu vulgar ya mengatakan sampah, tetapi dosa kita itu sama seperti sampah, saudara. Sampah yang bau, tetapi karena perkenanan Tuhan, Ia menolong kita, Ia membersihkan kita, menyuci kita, dan membuat kita berguna. Berguna di mana? Di gereja ini. Saudara sebagai apa? Mungkin saudara sebagai pembicara, mungkin saudara sebagai hamba Tuhan, worship leader, infocus. Semua kita Tuhan pergunakan dan Tuhan pakai dan menjadi berguna. Amin. Saya percaya bahwa satu cerita ini ada feedback kepada diri kita sendiri, bahwa Tuhan itu sungguh baik. Saya diingatkan kembali kepada Raja Daud, perkenanan Tuhan atas Raja Daud. Ia seorang yang tidak diperhitungkan, amin. Bahkan ketika Nabi Samuel bilang, wow, dia melihat Eliab ya, salah satu kakak Daud. Dia melihat, oh inilah orang yang Tuhan pilih itu.
Karena si kakak Daud ini ada satu yang tinggi besar gagah. Oh, inilah yang akan kuurapi, kata Nabi Samuel. Tuhan bilang apa? Ia tidak berkenan kepada aku. Aku telah melupakan Eliab. Bukan dia yang kupilih. Lalu Nabi Samuel bilang, adakah masih anakmu yang tertinggal? Terus Isai mengatakan, ada satu lagi. Dia sedang mengembalakan domba-dombanya. Panggil dia. Ketika Raja Daud datang, kita bayangkan ya, seorang yang dari kebun lah ya. Pasti pakaiannya itu pun ya gimana lah dengan domba-domba ya. Nggak mungkin dia pakai jubah yang bagus toh. Dia pasti menggunakan jubah kemegahannya sebagai seorang pengembala domba di kebun. Datang dia ciki. Tuhan bilang, ini dia. Inilah orang yang akan kau urapi untuk menjadi raja. Pada waktu itu Raja Saul masih hidup belum? Masih ya. Tapi Tuhan sudah berkenan atas Daud dan menggantikan Raja Saul. Karena Allah tidak berkenan kepada Saul karena tidak mengikuti perintah Allah. Kalau kita melihat Daud dari masa lalunya, benar, pada masa lalunya dia seorang pemetik kecapi, dia penyembah. Mungkin kita bisa bayangkan ya, kalau pas lagi saya ada baca, Tuhan engkaulah yang menyelamatkan aku, engkaulah yang telah, ketika dia berhadapan dengan Goliat, Daud berdoa kepada Tuhan dan mengatakan kepada Saul di depan Goliat juga dan saudara-saudaranya, Tuhan telah menyelamatkan aku dari serangan singa, harimau dan hewan buas di padang, dan aku menangkap mulut mereka. Ingat ya, dia tangkap mulut. Saya berpikir gini, berani sekali ya Daud ini. Singa itu dia tangkap mulutnya, otomatis ada cakar apa segala ya. Tapi dia katakan ketika singa itu berbalik menyerang Daud, maka Daud membunuhnya. Artinya di situ bahwa Daud sebenarnya punya niat untuk tidak membunuh singa itu ya. Kalau kita pikirkan, dia hanya membuka dombanya, melepaskan dombanya, dan dia membuka mulut singa itu. Dan ketika singa itu lari, ya akan dia biarkan hidup. Semurah hati itu Daud. Tetapi ketika dia berbalik menyerang saya, maka saya akan membunuhnya. Itu kata Daud di depan orang-orang. Di sini kita melihat saudara bahwa saya sempat berpikir, kok Daud berkenan ya di hati Allah. David, a man after God's own heart. Di dalam Alkitab, mungkin kita semua baca ya, hanya Daudlah orang yang berkenan di hati Allah, yang dikatakan. Banyak seperti Abraham, tetapi dikatakan bukan berkenan di hati Allah. Siapa sih Daud? Daud manusia biasa ya. Dia adalah gembala. Dia juga ahli mazmur. Daud seorang raja, tapi dia juga pembunuh. Ingat, suami Batsheba. Dan berzina. Ketika dia dengan Batsheba, dia berzina, dan suami Batsheba masih berperang. Dan Daud meletakkan suaminya di posisi depan supaya terbunuh. Namun di Alkitab dikatakan ya, hanya dia yang disebut sebagai a man after God's own heart. Why? Mengapa? Yang menjadi pertanyaannya, kok bisa ya? Padahal Daud udah membunuh, sudah berzina, tetapi Tuhan masih berkenan kepadanya. Yang kita lihat bahwa Tuhan memberi pengampunan kepada Daud
Karena Daud cepat-cepat balik sama Tuhan. Itulah yang membuat dia berkenan. Terkadang dulu masa lalu kita dulu ya, saya cerita dulu. Ketika kita melakukan kesalahan, kita gak cepat-cepat balik sama Tuhan. Itu yang membuat Tuhan tidak berkenan. Tetapi saya nggak katakan bahwa udah lakukan aja kesalahan terus nanti minta maaf lagi sama Tuhan, terus buat lagi kesalahan balik lagi minta maaf. Itu bukan seorang yang sebagai murid Kristus. Tetapi ketika Daud melakukan kesalahan, dia cepat-cepat balik minta ampun sama Tuhan. Apa yang membuat Allah berkenan kepada Daud? Pertama, kecil sekali ya tulisannya ya. Saya baca lewat sini saja ya, sebab di situ saya ini. Pertama, berkenan di hati Allah, yaitu Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Pada waktu pagi ya. Dan aku menanti-nantikan, menunggu-nunggu. Menanti itu sama seperti apa ya? Menanti itu sesuatu yang aduh, kok nggak datang-datang. Itu yang dilakukan Daud. Artinya di sini bahwa kenapa Tuhan berkenan kepada Daud? Karena saudara, Daud memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ia datang kepada Tuhan setiap pagi. Mungkin kita ya, aduh aku kan kerja, gak bisa dong aku datang kayak Daud pagi-pagi. Ya, mungkin kita sebagai pekerja, ada yang sebagai pekerja, mungkin kita berpikir demikian. Aku kan kerja Tuhan, aku gak bisa doa pagi ini, maaf ya. Gak begitu saudara. Daud bekerja gak di padang? Bekerja, tapi di padang pun dia memuji Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan di sana. Saudara dan saya, ketika kita ada di tempat pekerjaan kita, nggak selalu kita berinteraksi dengan orang. Waktu itulah yang kita pergunakan buat Tuhan. Saya senang sekali ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Terkadang Tuhan itu kok, kayaknya Tuhan itu kok nyuruh terus masuk ruang doa ini sih. Udahlah Tuhan. Kadang saya berpikir, udahlah Tuhan, kan tadi pagi udah masak malam iya lagi. Gitu. Tapi itulah kerinduan Tuhan itu dengan kita ya. Tuhan itu sungguh merindukan saudara dan saya untuk berhubungan intim dengan Dia, memuji Dia, menyembah Dia, sama seperti Daud. Kalau ini pengalaman pribadi saya, kalau Tuhan suruh berdoa, suruh ngomong, cepat lakukan. Cepat-cepat. Saya kadang kurang respon sama Tuhan, jujur. Tuhan bilang, saya kalau lagi ke center, saya lihat ruang doa, Tuhan suruh masuk, doa. Aku bilang, Tuhan tar dulu deh, barang-barangku taruh dulu. Terus masuk ke center, AC hidup, enak. Aduh, duduk dulu Tuhan, lupa. Itu bukan contoh yang baik ya. Kita mulai belajar. Saya pun demikian, saya mulai belajar. Ketika Tuhan masuk berdoa, aku rindu. Tuh, kayaknya Tuhan itu panggil aku rindu. Ada satu kerinduan untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa ke ruang doa. Kadang di kamar juga saudara. Saya kebetulan punya gitar biasa di sepinggan di rumah saya. Kalau Tuhan bilang, saya cuma bisa, mungkin orang yang mendengar kuncinya cuma C, D, A, G. Hanya itu aja, saudara. Dan saya membuat kunci itu sesuai dengan suara saya. Gimana nih caranya? Kadang saya bernyanyi untuk Tuhan. Mungkin dalam hati saya, mungkin Tuhan lucu kali dengar saya main gitar ya. Karena saya kurang bisa, nggak pintar. Tapi
Ya saya bisa hanya ini lakukan Tuhan. Ya udah, kalau orang bilang hantam kromo aja udah, mau lari kayak mau apa, yang penting suara saya sama-sama nadanya, ya udah. Mungkin kalau orang yang mendengar musik saya itu kok itu terus gitu kali ya, kok ini muter 1 jam muter itu saja, C D E F C D G D A itu aja, E. Hanya itu kunci yang saya tahu. Saya bilang aku melakukan apa yang bisa aku lakukan Tuhan. Ya. Jadi kalaupun kita nggak bisa main gitar, muji Tuhan, tetaplah kita memuji Tuhan. Sekalipun nggak pakai gitar ya, tetap memuji Tuhan. Amin tulang. Mari kita persiapkan hati kita, hubungan kita dengan Tuhan. Sebab kita nggak meminta imbalan, tapi karena Tuhan telah melakukan sesuatu yang baik kepada kita, akhirnya kita apa? Ingin dekat dengan Dia, ingin memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu sungguh ajaib. Sama seperti Daud, dia seorang pengembala yang domba-domba cuma 5 ekor, tetapi dia setia, dia memuji Tuhan. Pada waktu dia bekerja, dia memuji Tuhan. Akhirnya ketika dia di ladang pun Tuhan sudah mengurapi dia. Sama dengan kita saudara, ketika pun kita ada di tempat ini, Tuhan punya rencana yang baik buat masa depan kita, buat kehidupan kita, buat anak cucu kita. Amin. Dan yang kedua, ini dia dari Daud yang lovesick, mabuk ya. Daud itu mabuk cinta, sama seperti mungkin Mama Vino dan Papa Vino waktu itu falling in love, jatuh cinta. Dengar suara napasnya di sebelah rumah saja sudah rasanya dia ada di rumah, dia ada di sini. Saya percaya bahwa ketika kita jatuh cinta, jangankan kalau orang bilang, lihat temennya aja nih, temen dekat orang itu, udah rasanya orang itu yang rindu itu udah terobati. Padahal teman baik orang yang kita sukai itu. Sama seperti Daud, lovesick, dia jatuh cinta pada Tuhan, dia mabuk cinta pada Tuhan. Di dalam ayat Samuel 2 ayat 6, Samuel 2 ayat 6, ayat 16 dikatakan bahwa ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal ini anak perempuan Saul ya, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ayat yang ke-22 saya ambil ya. Bahkan aku, kata Daud, menjawab Mikal, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Jangankan kamu anggap saya gila, lebih hina dari gila itu pun kamu anggap aku gak apa-apa, kata Daud, karena cintaku ini sama Tuhan. Ya, engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Cinta Daud kepada Tuhan, ia seperti orang gila. Yang kedua yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud, saudara, ia cinta mati sama Tuhan. Daud pada waktu itu lebih mencintai Tuhan daripada istri-istrinya kali ya. Luar biasa, mabuk cinta dia sama Tuhan. Mau gak kita mabuk cinta sama Tuhan? Tuhan nomor 1, Papa Pino nomor 2. Haleluya. Amin. Sebab kalau Papa Pino jadi nomor 1 nanti Tuhan ambil.
Jadi taruh Papa Pino nomor 2, Tuhan nomor 1, supaya Papa Pino tetap mendampingi Mama Pino. Amin. Haleluya. Jangan menjadikan Papa Pino nomor 1. Amin. Semuanya amin ya. Yang merasa nggak usah saya sebut ya. Yang ketiga, saudara, Daud itu murah hati dan pemaaf. Ya. Di ayat 7, di Samuel 9 ayat 7 dikatakan, kemudian berkatalah Daud kepadanya. Kepada siapa ya dia? Kepada Mephiboset. Mephiboset ini adalah anak dari cucu daripada Saul, anak daripada Yonatan. Yonatan itu adalah sahabat karib daripada Daud. Bahkan Yonatan pernah melindungi Daud dari kejaran bapaknya ya, dari Saul. Saul sangat iri kepada Daud dan sangat membenci Daud, sehingga dia menginginkan kematian Daud. Tetapi pada waktu itu Yonatan yang melindungi, ikut melindungi. Nah, Mephiboset ini adalah anak daripada Yonatan. Mephiboset ini kalau kita baca di Alkitab saudara, dia seorang yang cacat. Kedua kakinya itu timpang. Dan dia tidak diperhitungkan. Sebab dia ini sudah keturunan daripada nggak tahu ya, istri Saul yang dari mana, yang keberapa kita nggak tahu ya. Tapi dia udah nggak ditandain lah. Pada waktu itu Daud bilang ke salah satu budak daripada Saul yang masih hidup, adakah yang masih hidup dari keturunan Saul? Dia bilang, ada tuanku, Mephiboset, tetapi dia seorang yang cacat, kakinya timpang, kedua kakinya timpang. Lalu Daud mengatakan, panggil dia, bawa dia ke tempat ini. Di ayat yang ke-7, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, katanya kepada Mephiboset ya, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul. Wow. Ladang Saul itu mungkin bukan cuma 100 hektar ya, karena dia pemilik waktu itu. Nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu ayat 8 dia katakan, lalu sujudlah Mephiboset. Wow, kata-kata di sini ya. Dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Ini perkataan orang semangat hidup enggak? Kenapa kok kamu menghiraukan aku, ini anjing mati, enggak berguna sama sekali, kata Mephiboset. Aku ini orang yang tidak dilihat bahkan oleh keluarga aku sendiri. Aku ini tuh orang yang terbuang. Itu kata Mephiboset. Dari kata-katanya kita melihat bahwa orang yang sudah berputus asa ya, orang yang sebenarnya nggak pengen hidup, tapi kok masih hidup. Itulah ya, hidup segan mati tak mau. Inilah keadaan Mephiboset. Tetapi ada perkenanan ya. Raja Daud memperkenankan Mephiboset duduk sehidangan dan makan selama hidupnya dengan Daud. Dan dikatakan di dalam Alkitab, Daud itu menganggap dia sama seperti anaknya. Perkenanan yang Tuhan berikan kepada Daud, itu yang Daud lakukan kepada Mephiboset. Berkenan atas orang yang tidak diperhitungkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, ketika kita diperkenankan Tuhan untuk datang kepadanya, melayani dia, dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, adakah perkenanan itu di dalam hati kita untuk orang yang belum mengenal Tuhan? Sama seperti yang Daud lakukan kepada Mephiboset. Daud sangat menyadari bahwa Tuhan berkenan atas Daud, sehingga dia memperkenankan Mephiboset yang adalah cucu daripada Saul, yang Saul menginginkan kematian Daud ya.
Seharusnya kalau orang yang belum hidup di dalam Tuhan, ini cucu orang yang dulu menginginkan kematianku, maka dia harus mati. Mungkin begitu ya. Kalau orang yang dendam, mungkin seperti itu. Tapi hidup dengan Kristus tidak begitu, saudara. Ketika kita Tuhan perkenankan masuk ke dalam buku kehidupan Tuhan, ayo, orang di luar sana kita perkenankan untuk mengenal Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Inilah mungkin yang dialami oleh Mephiboset ya. Sebenarnya perkenanan Tuhan itu ada bagi setiap orang, ada bagi setiap saudara dan saya. Tetapi terkadang banyak sekali kita nggak menyadari bahwa perkenanan itu telah Tuhan lakukan. Even when it doesn't feel like, meskipun kadang nggak terasa nih Tuhan itu kerja, perkenanan Tuhan itu kadang nggak terasa. Tetapi Tuhan itu sudah melakukannya, sama seperti Mephiboset yang dia menganggap dirinya itu seperti anjing yang udah mati. Kalau anjing mati mungkin orang Manado atau orang Batak masih bisa buat rica-rica, masih berguna, saudara. Tetapi kalau anjing mati, siapa yang mau masak? Itulah saking hinanya ya Mephiboset demikian, saudara. Tetapi Tuhan membuat hati Daud memperkenankan Mephiboset. Demikian juga kehidupan kita. Kita mungkin dulu sama seperti Mephiboset. Kita merasa hidupku ini, aku ini penuh dengan cacat masa lalu. Jelek di masa lalu saya, karakter saya tidak baik. Saya seperti Mephiboset. Tetapi Tuhan memperkenankan kita duduk semeja dengan Tuhan, sehidangan dengan Tuhan, dan menganggap kita ini adalah anak-anaknya. Kembali kepada pemulung tadi, saudara, awal Tuhan membuat kita menjadi berharga. Ini jam berapa sudah? Baik, saya akan tutup dengan satu cerita ya. Saya sebenarnya tadinya ada foto. Mungkin kalau orang misionaris pasti tahu William Carey ya. Dia adalah misionaris baptis modern. Saya sedikit cerita tentang ini untuk menutup khotbah saya pagi ini. Pada tahun 1783, William ini dibaptis. Oktober ya, bulan Oktober. Dan pada tahun 1793 dia menjadi misionaris dan berangkat ke India. Di sana waktu itu William Carey ini di kampungnya kita bilang ya, karena dia di Inggris, dia berkebangsaan Inggris. Dia menjadi seorang tukang sepatu keliling sebelum dia menjadi misionaris. Kemudian dia bertobat, tidak punya uang, tidak punya apa-apa, berangkat dia ke India untuk dia rindu karena Tuhan taruh di dalam hatinya untuk orang-orang India, untuk memperkenalkan Tuhan Yesus di sana. Berangkatlah William ini ke India, saudara. Pertama yang Tuhan taruh dalam hatinya untuk menerjemahkan bahasa Alkitab ke dalam bahasa India dan dialek India. India itu banyak ya bahasanya, ada Bengali, ada macam-macam lah bahasanya. Sementara William ini adalah orang Inggris. Kita aja orang Indonesia, saya disuruh bahasa Banjar, saya cuma tahu ulun, ikam dan ulun. Saya orang Indonesia. Suruh bahasa Bugis saya nggak tahu, apalagi bahasa Toraja, saudara. Saya cuma sedikit tahu bahasa Jawa, itu pun karena saya kecil tinggal di lingkungan orang Jawa. Ojo ngono mas, ojo nesu-nesu. Saya tahu bahasa Karo, saya tahu bahasa Indonesia, dan sedikit saya tahu bahasa Inggris. Itu pun di luar dari bahasa Indonesia ya. Jadi yang saya tahu hanya ya bisalah dibilang 3 bahasa. Bahasa Indonesia. Sementara William Carey menerjemahkan
hampir seluruh bahasa India dan dialeknya. Itu satu tantangan buat dia. Kemudian saudara, ketika dia menerjemahkan bahasa-bahasa India ke dalam Alkitab ke bahasa India, lalu dengan kita tahu ya, kalau seorang yang penjual sepatu keliling punya uang nggak sih? Kalau punya uang nggak mungkin dia jadi penjual sepatu keliling kan? Sepatu, bu, sepatu, pasti gitu ya. Kalau di Indonesia, kalau di Inggris nggak dong, agak keren dikit mungkin ya. Nah, ketika itu dia berangkat dengan tidak memiliki apa-apa, saudara. Dia coba membangun percetakan sedikit demi sedikit. Yang awalnya dia terjemahkan. Saudara tahu selama 7 tahun tidak satu pun orang bertobat. 7 tahun di India. Kita berharap 7 tahun itu minimal lah udah ada 1 orang ya yang udah bertobat lah. Ini 7 tahun. Dia itu hampir putus asa, saudara. 1 orang pun belum ada orang India itu yang bertobat katanya. Selama 7 tahun. Dan dia merangkak untuk membuat percetakan, membuat Alkitab dalam bahasa India. Lalu ketika dia bisa menerjemahkan 12 bahasa di bahasa India di dalam Alkitab, dia memiliki seperti perpustakaan dan percetakan. Ketika dia keluar, dia mengajar karena dia pada waktu itu dia waktu menjadi misi dia juga mungkin kuliah ya. Jadi kemudian dia menjadi seorang profesor. Ketika dia mengajar di satu kampus, percetakan itu terbakar semua. Percetakannya itu terbakar. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kok kamu sepertinya tidak bekerja ya buatku? Kok kamu sepertinya enggak menghargai nih cintaku ini sama kamu loh Tuhan, kata William. Tapi kok sepertinya kamu itu enggak menghargai cintaku ini sama kamu. Terkadang kita kayak gitu ya. Tuhan, aku ini udah lakukan semuanya Tuhan. Aku ini cinta sama kamu, tapi kok belum kamu nyatakan apa yang menjadi kerinduanku. Terkadang mungkin kita demikian. Sama dengan William. William pun bilang, kok sepertinya kamu itu gak melakukan apa-apa, bahkan gak menghargai apa yang kulakukan sama kamu Tuhan. Pada waktu itu saudara, dia menyerah, mulai putus asa. Dan istri dan anaknya juga waktu itu anaknya meninggal selama berumur 5 tahun. Istrinya karena anaknya meninggal menjadi gila, Dorothy kalau nggak salah namanya ya. Istrinya pun meninggal. Akhirnya dia tidak punya pengharapan apa-apa dan percetakannya juga udah habis. Pada waktu itu ternyata tanpa dia berpikir bahwa Tuhan itu udah nggak ada lah. Tapi melalui kejadian itu ada sampai berita-berita ke benua Eropa, saudara, bahwa William Carey ini mengalami satu kebakaran, kerugian besar. Akhirnya, singkat cerita, banyak sumbangan yang datang ke rekening percetakan mereka, William Carey ini. Lalu dia mulai bangkit. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau pernah memimpin aku sampai ke hal ini, maksudnya sampai dia melakukan percetakan itu, berikan 1 kali lagi aku Tuhan kesempatan, kata William Carey. Akhirnya Tuhan jawab doanya dan semua rekening-rekeningnya penuh sampai dia memohon. William Carey, ada gak kita yang memohon nanti kalau uang kita kelebihan, mohon dong gak usah kirim lagi, mohon dong gak usah lagi deh, kepenuhan udah rekening saya udah tumpah-tumpah, kata orang Manado ya, tumpah-tumpah katanya. William Carey demikian saudara, sampai dia memohon, mengirim surat, sudah saya kalau kebanyakan uang nanti udah nggak tahu mempergunakan uang ini jadi apa, akhirnya menjadi dosa buat saya, kata William Carey. Itulah yang Tuhan kerjakan saudara. Dan ketika William Carey sebelum dia meninggal, dia bilang ke anaknya,
Papa merasa masih melakukan sedikit sama Tuhan. Padahal dia udah menerjemahkan hampir 44 bahasa India ke dalam Alkitab. Dan dia memenangkan banyak jiwa di sana. Ya, misionaris kita tahu ya, mungkin Pak Jer tahu ya cerita ini. Ketika dia sudah membaptis beribu-ribu orang, beratus-ratus orang, dan banyak orang India yang diselamatkan, dia bilang sama anaknya, saya belum melakukan banyak sama Tuhan. Luar biasa ya. Kira-kira nih, kita di tempat ini berapa orang yang sudah kita bawa kepada Tuhan? Yang menjadi PR kita ya, ketika kita sudah berkenan, apakah kita memperkenankan orang lain untuk duduk satu meja dengan Bapa kita di surga ketika kita pulang? Apakah kita mau membawa mereka untuk datang kepada Tuhan? Amin. Kita percaya bahwa sesuatu yang berharga kita dapatkan pagi ini, dan kita berharap bahwa kita melakukan lebih lagi buat Tuhan. Seperti Daud memperkenankan Mephiboset dan bermurah hati kepada Mephiboset. Kita pun demikian, saudara. Begitulah dulu kehidupan kita, seperti Mephiboset yang menganggap bahwa kita ini gak berguna, tetapi Tuhan pakai kita di tempat ini dan menjadikan kita menjadi orang yang berguna. Amin. Itulah perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu dari yang tidak pantas, kemudian Tuhan pantaskan, saudara. Dari yang seharusnya yang tidak kita miliki, menjadi kita miliki karena perkenanan Tuhan. Menjadi yang tadinya menjadi kayu bakar api, duduk bersama-sama dengan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya seperti yang kemarin minggu lalu Pak Yuspa katakan, kalau perkenanan Tuhan itu mengenai materi, saudara, nggak perlu itu udah automatically. Perkenanan Tuhan itu ketika kita nggak layak menjadi layak. Berkat itu mengikuti orang benar, saudara. Keuangan itu mengikuti orang benar, kemakmuran itu mengikuti orang benar. Asal satu, kita layak, Tuhan perkenankan menjadi anak-anaknya. Tuhan gak akan membuat kita kekurangan. Tuhan gak akan mungkin mempermalukan anak-anaknya. Tuhan mencukupkan segalanya. Tetapi satu hal seperti Raja Daud, ia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ia mencintai Tuhan. Ia mabuk cinta kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir, oh, orang tua aku nomor satu, suamiku nomor satu, anakku nomor satu. Tapi tidak, kata Tuhan. Saya pernah Pastor Douglas katakan, ketika kita benda itu, anak, suami, istri, orang tua, keluarga, itu yang menjadi nomor satu kita, dan itu menjadi penghalang kita dengan Tuhan. Ingat, Tuhan akan ambil. Ya, saya ingat itu terus. Kalau jiwa itu, atau benda itu, atau harta itu menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan ambil itu, supaya kita fokus lagi sama Tuhan dan menjadikan Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita angkat pujian tadi. Aku ada hari ini karena kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat firman yang pagi ini Tuhan Kau sampaikan kepada kami semua, supaya kami Tuhan berkenan di hati-Mu dan menjadikan Engkau nomor satu dalam kehidupan kami. Bukan keluarga kami,
bukan harta kami, bukan suami istri, anak, tetapi Engkaulah Tuhan. Sebab semuanya itu berasal daripada Engkau, dan Engkaulah yang memperkenankan kami semua untuk memiliki mereka. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Hari ini Engkau tegur lagi kami dan meneguhkan kami Tuhan, untuk lebih fokus mencintai Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami ada hari ini oleh karena perkenanan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu. Oh haleluya, Jesus. Oh, we love you Lord, more than anything, more than everything. Oh haleluya. Firman-Mu pagi ini Tuhan, biar Tuhan dari semua firman ini meneguhkan kami Tuhan, menegur kami Tuhan, dan mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah segalanya. You are the center of God. You are the center of Lord. Engkaulah pusat daripada kehidupan kami Tuhan, bukan keluarga kami, bukan harta yang kami miliki, bukan anak istri suami kami, bukan orang tua kami Tuhan, tetapi Engkau Tuhan. Engkau adalah segalanya Tuhan. Engkau di atas segalanya. Dan semua Tuhan yang ada pada kami hari ini, semua berasal daripada Engkau. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena perkenanan-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berbicaralah terus dalam kehidupan kami Tuhan, untuk menuntun kami lebih mencintai Engkau, lebih memiliki hubungan pribadi dengan Engkau, jatuh cinta kepada Engkau, mabuk cinta seperti Daud Tuhan, mencintai Engkau Tuhan lebih sungguh lagi Tuhan. Engkau pakai umat-Mu Tuhan untuk berapi-api melayani Engkau, mencintai Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapak, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi hamba-Mu percaya bahwa firman ini tidak berhenti sampai di pintu ini Tuhan, tetapi kami akan bawa keluar, memberkati jiwa-jiwa yang merindukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan setiap kita yang percaya, kita katakan amin. Amin. Siapa yang diberkati dengan firman hari ini? Saudara, lambaikan tangan, saya diberkati sekali. Ya saudara, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita, ucapan syukur atau perpuluhan kita. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kemurahan-Mu itu terus mengikuti kami Tuhan. Biarlah kami hidup berkenan di hadapan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat Pastor Erna Tuhan yang sudah memberitakan firman Tuhan. Tuhan Kau pakai lagi Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah dia hidup terus berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Engkau perlebar Tuhan kapasitasnya Tuhan, dimanapun dia berada yang menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati kehidupannya, pekerjaan, dan apapun yang dia harapkan, dia cita-citakan Tuhan yang buka jalan Tuhan. Bapak, saat ini kami akan memberikan persembahan, perpuluhan Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, kami mengembalikan apa yang menjadi hak-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Bagi yang sudah memberikan persembahan, saya undang. Bebas
mengucapkan selamat datang untuk setiap jemaat dan mengundang kembali untuk dapat beribadah minggu depan tetap di tempat yang sama di The Close dengan jam 10 pagi. Untuk pengumuman selanjutnya, oke, di hari Selasa nanti tanggal 10 November 2020 kita akan bertemu dalam doa pujian penyembahan. Jadi kami mengundang untuk setiap jemaat, bahkan jemaat yang saat ini nanti sedang menonton, kami undang untuk dapat bersama-sama kita memuji meninggikan Tuhan dalam doa pujian dan penyembahan itu di hari Selasa tanggal 10 November di Dream Center Rumah Regency jam 7 malam. Kemudian kita juga akan ada rapat panitia Natal kedua. Jadi sebelumnya kita sudah laksanakan dan kita akan laksanakan lagi untuk yang kedua kalinya itu di hari Sabtu ya, tanggal 14 November di Dream Center jam 6 sore. Jadi untuk setiap panitia yang kemarin sudah hadir untuk bisa hadir lagi. Dan selanjutnya untuk ibadah minggu depan itu di tanggal 15 November ya, November 2020 jam 10 pagi dengan petugas pelayannya adalah worship leadernya Ibu Catherine. Dan juga untuk firman Tuhannya saya sendiri, haleluya. Double ya, double juga berkatnya, amin. Haleluya. Oke, dan juga untuk sekolah minggu masih sama ya, tetap online Sunday School. Dan untuk minggu depan kita akan di YouTube-nya di GB3 ya, itu City Blessing Jakarta. Kalau yang saat ini itu Balikpapan City Blessing, dan minggu depan akan dengan sekolah minggunya GB3 Jakarta di jam 11 pagi. Oke, ya. Dan selanjutnya mungkin ada pengumuman tambahan. Oke, tetap seperti biasa, mungkin ada jemaat yang mau dalam pelayanan untuk memberkati, bisa memberikan persembahannya atau perpuluhannya ke rekening gereja yang ada tertera di slide. Selanjutnya mungkin kalau sudah, oke, saya akan memberikan pada yang bertugas. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita ya. Di surat baptis hari ini kita akan menyerahkan surat baptis atas nama Ibu Yohana Rante. Ibu Yohana Rante kami undang untuk ke depan. Ibu Yohana Rante dibaptis pada tanggal lahir 31 Desember 1953 di Rantai Paul. Dan pada bulan Mei ya Tante ya, bulan Mei tanggal 13 2020 beliau minta dibaptis. Dan hari ini surat baptis sudah ada, dan hari ini kita akan menyerahkan. Saya mengundang setiap para pelayan Tuhan, mari kita datang ke depan, berdoa buat, kita topang tangan buat Ibu Yohana Rante. Ibu Yohana Rante, hari ini Ibu akan menerima sertifikat baptis. Tapi satu pesan Tuhan di sini di Matius 28 ayat 19. Ini pesan buat Tante ya, saya bacakan. Karena itu Tante Yohana Rante, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus, dan baptislah seperti Tuhan membaptis engkau. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu pesan Tuhan buat Tante ya. Mari saudara kita topang tangan buat Tante Yohana Rante. Edon bisa berdoa. Bapak, kami menumpangkan tangan atas Tante kami, Tante Yohana Rante. Kami sungguh mengucap syukur Bapak, karena satu jiwa Tuhan diselamatkan Tuhan, menerima kemenangan dari Engkau Bapak. Kami percaya sisi surga bersorak-sorai melihat Tante Yohana Tuhan, begitu mengasihi Engkau Tuhan, begitu mau memberi dirinya Tuhan untuk dibaptis Tuhan,
bahkan untuk Tuhan dia boleh pergi kepada banyak jiwa Tuhan, memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Teruskan kasih setiamu atas Tante Yohana Tuhan, teruskan ya Roh Kudus, bahkan setiap harinya Bapa dia boleh mendapatkan Tuhan pengertian, pewahyuan, hikmat tentang kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekali kami ucap syukur Tuhan atas kemenangan Tuhan yang Tante Yohana sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu Yohana Rante, ini surat baptisnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, seisi surga hari ini bersuka cita bahwa ada satu anak Tuhan lagi yang hidup di dalam Tuhan, yang perkenanan Tuhan ada bagi dia, itu Ibu Yohana Rante. Mari kita mengucap syukur dan kita tutup ibadah kita. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sekali lagi kita katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names. Hallelujah. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. Yes, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. And all will see how great we'll sing. All will sing how great is our God. Oh, terima kasih Tuhan, perkenanan-Mu kepada kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa. Terima kasih buat Ibu Yohana Rante. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan karena itu Tuhan, Engkau yang terus menjagai dia kemanapun dia melangkah. Apapun yang dia kerjakan, Engkau yang membuat berhasil dan beruntung. Berkati melimpah-limpah kesehatan Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan, dari kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah Tuhan dia melakukan pesan Tuhan, menjadikan murid-murid Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tante Yohana akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat para pelayan pagi ini yang sudah mengambil bagian. Engkau yang memberkati setiap kami sesuai dengan kapasitas kami Tuhan. Seperti berkat-berkat yang berlimpah berasal daripada Engkau. Kau berkati para pelayan di tempat ini, setiap kami yang mengambil bagian. Biar Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Hati kami Tuhan terpaut kepada Engkau. Buat hati kami Tuhan mabuk cinta kepada Engkau.
mabuk cinta terhadap Engkau Tuhan, supaya Tuhan kami berkenan di hadapan seperti Raja Daud. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami mengambil bagian kami di tempat ini. Kami tahu tidak ada yang sia-sia yang kami kerjakan. Semuanya Tuhan untuk memuliakan nama. Ketika kami hidup sampai hari ini, itu semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat tempat ini. Berkati Tuhan, The Cause, berkati ownernya Pak Christian. Kami serahkan Pak Christian dalam tangan-Mu. Oh Bapak, kami mengucap syukur. Banyak hal yang Kau lakukan bagi restoran ini Tuhan. Kami serahkan semua restoran dalam tangan-Mu, baik staf, karyawan yang dari bawah sampai ke atas Tuhan. Kami berkati Pak Meta Tuhan. Biar Tuhan Engkau melindungi dia, menjagai, memberkati dia, menyertai dia apapun dia yang lakukan buat berhasil. Bapak, Engkau adalah Allah Jehovah Jireh bagi restoran ini. Engkau yang mencukupkan segala sesuatu. Engkau tahu porsi daripada restoran ini. Oleh karena itu Tuhan, kami meminta berkat-Mu atas restoran ini. Berkati Tuhan seperti apa yang telah mereka lakukan kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati Bu Santi. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu bagi jemaat kami yang tidak bergabung bersama kami di tempat ini. Bagi mereka yang masih di rumah, orang-orang tua kami, anak-anak kami Tuhan, biar Tuhan Kau menjagai mereka, memberikan berkat seperti Engkau memberikan berkat itu sama seperti kami di tempat ini. Berkat kelimpahan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Kami mengucap syukur buat perkara yang terjadi, apapun itu Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengingat-ingat kebaikan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur buat jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan. Pagar perlindungan Tuhan ada bagi kami semua. Ketika kami masuk ke tempat ini membawa berkas-berkas kami. Dan pada waktu kami pulang, berkas-berkas itu Tuhan, semuanya sudah Engkau approve Tuhan. Engkau nyatakan dalam kasih-Mu, dalam janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara kita angkat tangan kita. Kita arahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang maha segalanya. Kami mengarahkan wajah kami Tuhan ke hadapan-Mu. Diberkatilah kita pada waktu kita datang, dan diberkatilah kita pada waktu kita keluar dari tempat ini. Tuhan menyinari wajahnya dan memberkati kita dan memberikan kita damai sejahtera hari ini sampai kepada Maranatha. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu.